Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Pada sahabat-sahabatku, Bang Sambut teman-teman berada. Pada kesempatan siang kali ini, saya akan membahas sebuah pertanyaan ya. Ini dari Mas Rizky Ristiadi. Sebenarnya untuk part kedua tentang cara saya pertama kali saya belajar mencukur itu belum saya bahas ya. Tetapi di sini akan saya bahas. Kita loncatin saja karena Mas Rizky ini bertanyanya dua kali, jadi intinya mendesak ya, dan akan saya bahas ya. Untuk rom tornya nanti menyusul karena juga dibutuhkan mental untuk merekam jalanan ya. Jadi di sini Mas Rizky Rizkyati bertanya kepada saya, Mas Dik, bagus atau tidaknya tempat pangkas kita, apakah mempengaruhi pandangan customer terhadap kualitas potongan kita? Misal, tempat pangkas kita biasa saja, terus di tempat lain, tempat lebih modern, semi barber, lebih ramai. Padahal secara kualitas, potongan kita gak jauh beda. Gimana tanggapan Mas? Terus tadi saya tanya juga, ini perbandingannya tempat sewa atau di rumah sendiri. Beliau ini menjawab bahwa perbandingannya adalah di rumah ya. Jadi rumah kita sebagai pangkas rambut sama yang barber atau semi barber. Kita bahas agak santai saja ya, karena ini juga langsung. Tak ngopi sih. Terus rokokan sih pisan. Biar agak fresh. Jadi begini ya Mas Rizky Restiadi ya. Saya tak analisis dulu. Mas Dik, bagus atau tidaknya tempat pangkas kita apakah mempengaruhi pandangan customer terhadap kualitas potongan kita? Oke. Jadi ini tentang tempat bagus atau tidaknya ya. Sebenarnya untuk tempatnya itu ya bisa dibilang ya, bisa dibilang tidak ya. Karena memang kalau kita perbandingan di rumah sendiri sama yang di luar, itu terkadang kenapa kok malah rame di luar, itu memang pandangan seseorang itu banyak yang tertuju di luar. Jadi ketika mereka itu lewat, kenapa kok di sini ada barber atau semi barber kok rame, otomatis mereka di sini pasti bagus kualitasnya. Itu yang pertama. Terus yang lainnya ya, ini saya analisa dulu. Padahal begini ya, ini saya cerita dulu ya. Kemarin itu saya potong di semi barber ya, di Jalan Raya. Ternyata potongannya itu ya nggak sebagus yang di pikiran kita ya. Jadi terkadang kenapa kita pangkas kita di dalam, padahal juga baik, kenapa kok ramai di tempat sana, padahal juga kita bisa memotong bahkan lebih bagus dari mereka, dari yang ada di barber itu. Kenapa kok seseorang itu pandangannya tertuju di luar? Itu kenapa? Karena ya tadi kita di dalam, di rumah itu kan di dalam. Yang kedua, yang di barber itu biasanya di luar, di tempat jalan raya atau jalan tempat orang banyak yang lewat. Jadi banyak yang tahu, otomatis mereka juga banyak yang di sana. Itu yang kedua, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena di tempat barber ya, sama yang di pangkas kita, itu terkadang barber itu menyajikan fasilitas yang bagus ya, yang baik ya. Ini contohnya saya kemarin kan potong di barber, semi barber. Di situ ada AC ya, AC otomatis nyaman ya, tempatnya nyaman. Terus ada satu yang bikin saya penasaran, ini kok baunya harum sekali, tetapi tidak terlalu wangi ya. Harum tapi menenangkan. Saya tanya, Mas ini baunya apa Mas? Ya terkadang
sana itu ada semacam botol ya, botol yang baunya itu wangi dan ini diisi ulang. Saya tanya itu bau kopi mas, bau kopi. Dan ini juga salah satu strategi barber untuk menaikkan ratingnya dengan pelayanan mereka ya kepada customernya. Otomatis juga gepok tular kepada yang lainnya ya. Ketika mereka nyaman di potongan tersebut, ketika potongannya nggak terlalu bagus ya, maka mereka juga datang lagi karena nyaman. Jadi rasa nyaman di sini sangat perlu ya sahabat, sangat penting sekali. Ini saya bahas ya. Saya punya teman seorang barber juga. Dia itu di Ponorogo ya, barber di Ponorogo. Ini sebenarnya tempatnya nggak di Ponorogo, cuma saya alihkan aja karena saya khawatir teman saya ini tahu ya. Jadi begini, dia itu bekerja di barber. Cuman kenapa sedikit sekali yang datang di tempat mereka, di tempat teman saya? Karena satu, kurang nyaman. Customernya kurang nyaman kepada caranya ya. Karena teman saya ini menerapkan sebuah strategi yang dimana mereka yang potong ke tempatnya itu harus ikutin apa kemauan si barber ini. Jadi itu yang harus kita buang ya untuk Mas Rizky Risiadi. Terus saya analisa ya, misal tempat pangkas kita biasa saja, terus di tempat lain, tempat lebih modern, semi barber lebih rame, padahal secara kualitas potongan kita nggak jauh beda. Ini juga saya alami. Kenapa kita agak sepi sama yang barber di luar, padahal potongan kita juga nggak kalah sama mereka. Yang pertama tadi karena fasilitasnya, terus kita ini kalau di rumah ya, tadi kan barbernya di rumah, kita ini tidak bayar sewa dan mereka membayar sewa. Ini ada kaitannya dengan rezeki ya mas. Rezeki seseorang itu sudah ada takarannya. Jadi kalau ada barber yang rame itu ya wajar karena mereka itu butuh yang namanya uang banyak untuk membayar sewa per tahunnya. Dan kita kalau di rumah kita nggak ada yang namanya bayar sewa, itu yang perlu digarisbawahi. Terusnya ya tadi ya, yang pertama karena fasilitasnya, tempatnya itu jauh lebih nyaman, ada AC-nya. Kalau tempat kita kan terkadang juga asal-asalan ya, mungkin ya ada kipas anginnya. Kalaupun gimana, kita ikutin mereka, maksudnya begini, kita ikutin konsepnya mereka. Jadi begini, kalau kita ingin ikuti konsepnya mereka, kan kita di rumah, mereka di luar, terus kita ikutin konsepnya mereka, kita pakai AC, pakai pewangi sama seperti mereka. Nanti apakah kita juga sama harga pangkasnya sama mereka? Secara nggak langsung kita juga akan menyesuaikan harga kepada mereka karena kita juga terjun ke kualitas ya. Dan kita hanya di dalam kampung, otomatis mereka yang customer yang datang itu ini agak mahal sama seperti yang sana, otomatis mereka juga sepi juga, kita juga sepi. Jadi kita harus menyesuaikan tempat di mana seseorang itu kumpul atau di lingkungan kita. Jadi itu. Jadi wajar ya mas ya, kalau ada barber rame itu wajar ya karena juga kualitas. Namun ada beberapa barber yang nggak rame juga ya. Bahkan kita sebagai konvensional pangkas biasa itu lebih rame daripada barber, karena barber itu terkadang ya tadi sama seperti teman saya tadi, mereka teman saya ini menerapkan konsepnya untuk customernya. Dan apa yang kita dapatin dari ini adalah kenyamanan ya. Jadi di barber tadi kok rame, kenapa? Sudah nyaman, ada fasilitasnya, terus juga rezeki ya, rezeki daripada Tuhan kepada mereka, karena mereka juga membutuhkan namanya uang untuk sewa tempatnya. Jadi itu, jadi wajar kalau
kita nggak rame, terkadang agak sepi itu wajar. Namun kalau saya sendiri ya, itu sudah agak gimana? Sudah agak bisa menyaingi rata-rata pendapatan daripada mereka. Bukan pendapatan, rata-rata orang yang masuk ya. Kalau saya ya. Namun untuk pendapatan ya saya kalah daripada mereka karena mereka juga tarifnya 15.000, yang pernah saya potong itu kalau saya 8.000. Tetapi orang yang masuk ke tempat saya dan kepada barber itu kurang lebih selisihnya 5 orang ataupun 10 orang, itu selisihnya kan nggak jauh beda ya. Ya rezeki tadi ya, namanya rezeki tadi ya, mereka juga ingin bersewa. Tapi di sini akan saya bagikan sebuah pengalaman ya untuk Mas Rizky Resiadi. Mungkin Mas Rizky ini belum lama ya, belum lama, mungkin ada 2 tahun setengah atau 3 tahun ya. Kalau saya lihat ya orangnya, kan biasanya kalau baru buka pangkas rambut di rumah itu kan terkadang ya begitu. Kalau belum 4 tahun atau 5 tahun belum bisa yang namanya mendapatkan pelanggan yang banyak. Di sini akan saya buatkan beberapa pengetahuan ya Mas, ilmu tentang bagaimana caranya bisa, ini enggak untuk Mas Rizky Rizadi, enggak cuma kepada semuanya ya yang buka pangkas rambut di rumah ya. Kenapa kok pangkas kita lebih sepi atau kalah sama yang barber tadi ya, yang jawabannya yang pertama adalah karena kualitas, fasilitas, yang kedua adalah karena sudah rezeki. Yang kedua rezekinya memang begitu. Gusti Allah itu, ya Allah itu begitu ya. Kalau ada seorang yang membutuhkan yang namanya biaya untuk sewa, maka akan diramaikan pangkasnya. Itu sudah tentu begitu. Yang pertama adalah ilmu tentang bagaimana, tentang mencari solusi ya Mas ya. Jadi begini, tadi kan perbandingannya adalah rumah ya, rumah kita. Otomatis seseorang yang sudah fokus di rumahnya, buka pangkas rambut di rumahnya, maka yang perlu kita lakukan atau mereka lakukan adalah mencari solusi itu jangan di luar. Jangan mencari solusi keluar, tapi mencari solusi ke dalam. Jadi begini, ketika seseorang, ini kebanyakan masyarakat Indonesia ya, mereka mencari solusi keluar itu kalau merasa bahwa pangkasnya itu sepi, maka mereka akan memutar otaknya bagaimana supaya pangkasnya itu rame. Entah itu dibuatkan fasilitas yang agak besar yang tadi saya bahas, terus ada besar-besaran atau obral, pangkas gratis, pangkas 1 kali gratis 2 kali, terkadang itu. Terus biaya pangkasnya juga dianjlokkan, apalagi beli alat yang agak mahal, kursi hidrolis, padahal kalau kita pangkasnya di rumah itu nggak perlu itu ya. Itu kan solusi yang di dalam, solusi di luar. Jadi kita jangan mencari solusi di luar, tetapi carilah solusi ke dalam. Kalau cari solusi ke luar maka kita butuh biaya. Kalau cari solusi di dalam kita nggak butuh apa-apa. Kita hanya butuh tentang ilmu hati ya. Kita amati, kita introspeksi ya. Maksudnya kenapa pangkas saya kok sepi, kenapa agak nggak terlalu ramai, itu kenapa ya. Yang tadi salah satunya jawabannya adalah karena sudah menjadi rezeki mereka, karena mereka juga butuh yang namanya sewa. Terus yang kedua ya, karena memang kita juga harus introspeksi diri kita, kenapa kok kita sepi, apakah ada yang salah kepada diri kita. Mungkin kita ketika di rumah nggak terlalu hormat kepada orang tua kita, terus kita kurang serawung atau kurang gerapyak kalau berbicara, atau kurang pandai berbicara komunikasi kepada masyarakat. Itu juga namanya introspeksi ya Mas. Kan manusia itu ada beberapa yang namanya ilmu anatomi ya. Ya ini di sini akan saya bahas ya. Ada anatomi kan di dalam, namun di sini akan saya bahas mengenai fungsi beberapa
di manusia, fungsi yang ada di manusia itu yang dari luar ya, dari mata, dari mulut, dari hidung, dari kuping, dari tangan, dari pikiran. Ini ilmu anatomi. Jadi untuk menaikkan rating kita sebagai pemangkas rambut ya, kita cari solusi di dalam itu. Ketika ada customer yang masuk, maka bagaimana pandangan kita kepada mereka? Apakah kita pandangannya kurang bersahabat atau bersahabat, maka mereka juga akan merasa, oh masnya kok saya datangin kurang mengenakan, maka mereka akan jauh. Terus kuping di sini fungsinya untuk apa? Untuk mendengarkan. Jadi kalau kesannya customer kita yang datang itu kita dengarkan dulu, terus kita kasih solusi. Jadi apa permintaannya kita eksekusi. Terus fungsi mulut kita berbicara dengan mereka yang sopan dan ramah juga. Jangan sampai kita berbicara yang terlalu banyak, tetapi jangan sampai juga jarang berbicara. Nanti akan gak ada komunikasi ya, gak ada yang namanya komunikasi, maka juga berpengaruh besar kepada kesuksesan kita di dalam pemangkasan rambut. Terus pikiran juga itu pengaruh ya Mas. Jadi itu yang bisa saya bahas ya Mas, buat Mas Rizky Rusdiadi. Yang pertama karena ini juga termasuk fasilitas, dan yang pokok adalah masalah rezeki ya. Yang namanya di dalam kan nggak terlalu banyak orang yang tahu. Tetapi kalau kita sudah tahu ilmunya tadi tentang komunikasi, fungsinya bagaimana, kita cari solusi di dalam, maka nanti akan ketemu sendiri jalannya. Baik ya, semoga pembahasan ini ada manfaatnya kepada Mas Rizky Rusdiadi, dan ini kita sharing saja, sharing mendadak ya, karena juga pertanyaan langsung dua ya, tadi pagi sama ini siang ini, maka akan saya bahas. Sampai sekarang ini ya, saya bahas dengan mendadak ya. Semoga ada manfaatnya kepada Mas Rizky Rusdiadi dan bagi kita semuanya, bagi pemangkas rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.